Haleluya, mari kita bersukacita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jangan pernah ragu untuk mengikut Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami terus mengikut akan Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih. Kami akan memulaikan ujian penyembahan kami yang terbaik bagi Engkau. Mari Engkau terus yang akan berkarya dalam hidup kami. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku.
senantiasa memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Oh Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Hanya Yesus sanggup memberkatiku, sanggup menolongku. Haleluya. 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 Yesus. Sikaralabaralabaralabo. Iyarananabo. Haleluya. 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 Tuhan, mari Engkau berkarya Tuhan bagi kami saat ini. Kami akan diberkati oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi kekuatan yang baru dalam hidup kami Tuhan. Bahkan firman-Mu itu yang senantiasa menuntun kami, menjadikan kami orang-orang yang senantiasa menang di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, bagian kita telah kita lakukan, yaitu kita sudah memuji, kita menyembah Tuhan. Dan sekarang bagian Tuhan Dia akan lakukan dalam kehidupan kita. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah apa yang akan kami
lakukan sebentar. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Jadikan kami punya hati sebagai seorang murid yang mau mendengar guru berbicara kepada kami. Siapa yang melihat, siapa yang mendengar pada saat ini, semua akan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Seperti saya katakan di awal tadi bahwa kita harus percaya bagian kita yang telah kita lakukan, yaitu memuji dan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Kita percaya itu bagaikan dupa yang harum yang telah naik di hadapan Tuhan. Dan kalau dia telah disenangkan, maka saya percaya dia akan bersuara, dia akan berbicara kepada kita. Dia akan melihat kita sebagai anak-anaknya yang rindu dan haus akan mendengar suara Bapa. Mari siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Tema pada saat ini, doa seperti atau doa bagaikan kunci yang kita naikkan kepada Tuhan. Kunci dapat menutup sesuatu yang terbuka. Kunci juga dapat membuka sesuatu yang tertutup. Mari kita baca Alkitab kita dalam Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Ayat 17, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Apapun yang ada di depan kita, segala sesuatu yang kelihatannya itu mungkin sudah tertutup, kita mampu buka dengan doa. Segala sesuatu yang mungkin sudah terbuka lebar, dan itu kesempatan untuk iblis akan menghajar kita. Iblis akan menerkam kita. Dia seperti singa yang mengaum-ngaum, yang akan membinasakan kita. Seperti pintu itu terbuka lebar, tapi kita punya doa. Kita akan menutup pintu yang terbuka lebar untuk iblis akan menghajar dan menyerang kita. Mari saat ini kita dengar bagaimana tentang doa seperti kunci yang bisa melakukan apa yang kita doakan hanya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, pada saat ini begitu luar biasa. Alkitab mengajar kepada kita, siapapun kita, saudara dan saya, kita adalah orang manusia biasa. Elia manusia biasa, tetapi dapat melakukan sesuatu yang luar biasa. Dapat melakukan sesuatu yang spektakuler, yang gak pernah terjadi di zaman itu. Saat itu keadaan yang normal. Itu hujan ketika beberapa waktu langit menjadi mendung, menjadi gelap, dan tidak lama hujan akan turun. Itu proses alam yang biasa. Tetapi ketika ada saat-saat tertentu, Elia berdoa kepada Tuhan. Dia menggunakan kunci itu. Dia berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau boleh jangan turun. Jangan engkau berikan hujan. Engkau tutup langit, awan-awan jangan sampai menghasilkan hujan. Dan Alkitab ini berkata, yang tadinya langit itu terbuka lebar, supaya hujan itu turun. Dia menggunakan doa sebagai kunci untuk mengunci semua alam yang ada di atas. Langit-langit yang ada di atas semua tertutup rapat dan tidak menghasilkan hujan. Ini menandakan kepada kita, siapapun engkau, siapapun saya, mengajar kepada kita. Oh, mari kita gunakan doa ini dengan sungguh-sungguh. Maka kalau kita gunakan doa ini sebagai kunci, lalu kita naikkan syafaat atau ucapan kata-kata kita, engkau naikkan kepada Tuhan sesuai dengan permohonanmu. Kita harus percaya kalau Elia didengar oleh Tuhan. Elia yang manusia biasa itu, Tuhan berikan telinganya untuk mendengar dan menjawab doa Elia.
saudara dan saya pun akan mengalami hal yang sama. Akan mengalami hal yang luar biasa. Dan kebalikannya, ayat yang ke-18 berkata, ketika dia satu waktu berdoa, lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Setelah 3,5 tahun Elia berdoa, ketika 3,5 tahun hujan tidak turun karena Elia berdoa kepada Tuhan. Karena dia minta kepada Tuhan. Saatnya di ayat yang ke-18 dia kembali berdoa kepada Tuhan. Doanya lain. Bukan lagi meminta, Tuhan kalau bisa hujan lagi, pertambahkan waktunya. Jangan ada hujan. Ayat yang ke-18 berbeda. Dia kembali meminta kepada Tuhan. Tuhan, kalau bisa hujan bisa turun. Dan ayat ini mencatat, hujan turun. Bukan sekedar hujan turun, tetapi dampak daripada hujan itu kembali turun. Bumi menghasilkan buah. Artinya apa Bapak Ibu? Bagaimana doa dalam kondisi-kondisi tertentu. Dalam kondisi yang pertama Elia berdoa supaya hujan jangan turun. Dan kondisi yang tertentu dia kembali berdoa supaya hujan itu turun. Dan benar-benar hujan Tuhan berikan. Doa dapat mengubah segala keadaan. Doa dapat mengubah kondisi yang ada. Ketika orang berkata jalan sudah tertutup. Ketika orang berkata, tetangga berkata, teman gerejamu berkata, atau mungkin teman sepelayananmu berkata, jalan sudah tertutup. Sudah nggak ada kesempatan lagi. Kita nggak bisa maju lagi. Percaya, doa sebagai kunci. Ketika kita gunakan secara maksimal dan engkau naikkan kepada sasaran yang tepat, doa hanya ditujukan kepada Tuhan. Doa engkau tujukan kepada Bapa. Doa engkau tujukan kepada Roh Kudus. Bahkan Alkitab berkata, ketika kita berdoa, ada kata-kata yang tidak mampu kita keluarkan. Tidak ada yang tidak mampu lagi kita ucapkan. Roh Kudus mampu untuk menolong kita. Saya mau berkata kepada kita pada saat ini, mari maksimalkan doamu. Dalam kondisi apapun, engkau tetap berdoa. Doa memberikan peluang besar dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu contoh bagaimana Elia, dia berdoa dan Tuhan menjawab doanya. Ada satu contoh lagi dalam kitab 1 Samuel pasal yang pertama. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa membuka Alkitab kita dalam 1 Samuel pasal yang pertama. Ayat yang ke-27 berkata demikian. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa. Dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Untuk mendapatkan Samuel. Berapa lama Hana berdoa untuk mendapatkan Samuel? Berapa jenjang waktu? Berapa minggu? Berapa bulan? Berapa tahun Hana berdoa meminta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan dia keturunan. Alkitab mencatat Bapak Ibu, Hana bertahun-tahun pergi keluar masuk ke rumah Tuhan. Keluar masuk untuk berdoa meminta anak atau meminta keturunan. Dia beberapa kali menggunakan kunci. Berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali dia berdoa atau dia menggunakan kunci itu supaya membuka kandungan rahimnya yang tertutup. Allah mengajar kepada Hana untuk bersabar, untuk tetap menanti jawaban doa daripada atau yang akan diberikan Tuhan kepada Hana. Kita tahu
Bertahun-tahun Hana pergi ke rumah Tuhan untuk berdoa. Ini artinya menceritakan bahwa kandungan Hana sekian lama sudah tertutup. Hana tidak bisa lagi menghasilkan keturunan. Hana tidak bisa lagi akan mengandung. Dan kita tahu kandungan Hana tertutup atau tidak menghasilkan lagi keturunan, itu bukan Hana orang berdosa, bukan Hana orang yang bersalah, bukan Hana orang yang menyakiti hati Tuhan. Alkitab mencatat kandungan Hana itu yang menutup adalah Allah sendiri. Allah tadinya tidak mengizinkan lagi Hana untuk mendapatkan keturunan. Tetapi Hana menggunakan kunci. Hana menggunakan doa yang tiada henti, tiada berkesudahan, tiada berkeputusan. Dia nggak putus asa. Dia tetap menghadap Tuhan dengan doa. Dan ayat yang ke-20 mencatat. Dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat yang ke-20. Dia berkata, maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bertahun-tahun kandungannya tertutup. Tetapi ketika dia tidak putus asa tetap berdoa. Dia tidak putus harap menggunakan kunci yang Tuhan berikan kepada Hana. Dan menghasilkan orang yang sabar di dalam berdoa. Orang yang tekun di dalam berdoa akan menghasilkan sesuatu. Kalau di zaman Elia, ketika hujan turun, bumi menghasilkan. Maka Hana mengalami hal yang sama. Ketika kandungannya kembali dibuka, dia akan menghasilkan keturunan. Dan benar, ayat itu berkata, ayat 20 dalam 1 Samuel pasal yang pertama. Ketika kandungannya dibuka, sekian lama tertutup, Samuel ada, Samuel lahir. Artinya kandungan Hana menghasilkan keturunan. Dari mana dia dapatkan? Dari mana dia peroleh? Bapak Ibu, saya tekankan sekali lagi. Dia mendapatkannya ketika dia menggunakan kunci itu. Dia menggunakan doa hanya tertuju kepada Tuhan. Apa pergumulan kita hari-hari ini? Apa persoalan kita hari-hari ini? Apa beban kita hari-hari ini? Mungkin orang lain berkata, kita sudah nggak bisa jalan lagi karena sudah ada tembok yang besar. Artinya pintu itu sudah tertutup sama sekali. Nggak ada peluang. Saya mau berkata, bagi manusia peluang sudah tertutup. Bagi sahabatmu berkata, nggak ada lagi jalan keluar. Tapi bagi firman Tuhan, segala sesuatu mungkin terjadi. Bagi Yesus tidak ada yang mustahil. Bagi Roh Kudus tidak ada yang tidak mungkin. Bagi Bapa semua mungkin akan terjadi. Mari jangkau mujizat itu. Jangkau segala sesuatu yang kata orang tidak mungkin, itu menjadi mungkin. Jangkau semuanya itu dengan doa, doa, dan doa. Mungkin aku berkata, aku tidak pandai berdoa. Kalau aku berdoa, to the point saja. Dan memang itu Alkitab mau. Nilai doa. Doa yang akan menghasilkan sesuatu. Doa yang akan menghasilkan kuasa. Doa yang akan mendatangkan mujizat. Doa yang menghasilkan orang sakit menjadi sembuh. Doa yang menghasilkan orang yang jatuh bisa kembali terangkat. Doa yang menghasilkan orang yang tadinya putus asa kembali punya harapan. Bukan doa yang dinaikkan, yang secara bertele-tele. Tetapi doa yang engkau naikkan, mungkin sekalipun itu singkat, tetapi jelas doa itu yang penuh dengan harap dan iman. Dan doa itu hanya ditujukan kepada Yesus, Juru Selamat kita, Penolong kita. Maka doa itulah yang akan menghasilkan segala sesuatu yang luar biasa. Mari setengah menit engkau beri tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Sambil engkau tepuk tangan untuk Tuhan, saya tetap berkata kepada saudara,
Masih ada kesempatan, masih ada kesempatan, masih ada hari esok. Tidak ada yang tidak mungkin, semua mungkin untuk Dia lakukan kepada kita. Apa pekerjaanmu? Usahamu? Engkau punya toko, engkau punya rumah makan, atau apapun bentuk usahamu. Hari ini engkau bawa itu dalam doa. Hari ini engkau pakai kunci itu. Hari ini engkau gunakan kunci itu. Hari ini engkau gunakan doa itu. Maka usahamu, yang kata orang, yang kata tetangga, oh usahamu akan bangkrut. Saya mau berkata hari ini, Tuhan mendengar doamu. Doa yang tidak bertele-tele, doa yang tidak berkepanjangan, tetapi doa yang to the point kepada Tuhan. Engkau akui Dia Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, maka doa itu akan melakukan segala sesuatu. Mujizat akan terjadi. Elia manusia biasa. Hana manusia biasa. Saya pun dan saudara pun, kita semua manusia biasa. Tapi tahukah kita, Allah berkata, Yesus berkata, sebelum Dia naik ke sorga, kita yang biasa-biasa ini, kita yang seperti nggak ada apa-apanya ini, ingat perkataan Yesus ketika Dia mau naik ke sorga. Dia berkata, kamu dan kita termasuk di dalamnya akan melakukan perkara-perkara, akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, sekali lagi, yang lebih besar dari apa yang pernah Yesus lakukan. Bukan kita lebih hebat dari Yesus, tetapi ada janji Yesus kepada kita. Orang yang biasa, orang yang lemah, kalau kita punya kepercayaan dan tetap berdoa dengan iman kepada Tuhan, ada hal-hal yang lebih spektakuler yang dapat kita lakukan. Apa yang Yesus lakukan, kita pun mampu untuk melakukannya. Karena kita punya roh yang sama, yaitu Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Waktu Dia naik ke sorga, jaminan Roh Kudus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Roh Kudus itulah yang akan melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Tentunya lewat doamu kepada Bapa yang ada di sorga. Jangan sepelekan. Jangan anggap biasa. Jangan anggap saudara sesuatu yang yang lumrah-lumrah saja. No. Gunakan doa sesuatu yang serius kepada Tuhan. Gunakan doa sebagai kunci. Segala sesuatu engkau sanggup untuk lewati, engkau sanggup untuk jalani, kalau engkau tetap berdoa kepada Dia. Saya percaya saat ini mungkin firman Tuhan singkat kepada kita semua, tapi ketika engkau meresponi, engkau buka hati, telinga rohanimu, hati rohanimu, engkau buka kepada Dia, sumber mujizat, kita akan mengalami hal yang luar biasa. Mari kita berdoa. Apapun yang menjadi kebutuhan saudara, Tuhan akan menjawab lewat doa pada saat ini. Bapa, siapapun kami yang mengikuti acara ibadah, firman yang telah kami sampaikan, yang telah hamba-Mu sampaikan, biarlah firman ini, benih firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kami, akan menyatu dalam kehidupan kami, dan akan bergerak dalam kehidupan kami. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, bahkan yang sakit saat ini juga. Mari Engkau angkat tangan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah-Mu sudah menyembuhkan, bilur-bilur-Mu sudah memulihkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi LOB Ministry yang dengan setia mereka memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bapa, Engkau memberkati ministry ini, dari ketua, pengurus, sampai kepada seluruh anggota, diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan, rumah tangga, pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Jauh daripada sempurna doa kami ini, Engkau Yesus yang sempurna, Engkau sempurnakan doa kami. Kami sudah dengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.